Oke, karena banyak yang langsung praktek, saya akan sedikit santai untuk mempraktekannya. Saya perbesar tampilannya agar lebih terbaca ya Bapak Ibu ya. Oke, Bapak Ibu boleh cari di pencarian Google Word Wall seperti ini Bapak Ibu ya. Tinggal kita cari saja atau Bapak Ibu nanti masuk ke wordwall.net. Nah, nanti kalau pakai pencarian seperti ini, di paling atas akan muncul seperti ini Bapak Ibu ya. Wordwall.net, Create Better Lesson Quicker. Ini logonya Bapak Ibu atau brandingnya ya. Buat pembelajaran yang lebih menarik dengan lebih cepat Bapak Ibu. Ini sangat cepat sekali. Oke, kita pilih dulu Wordwall-nya. Atau bagi Bapak Ibu yang ingin melalui link, saya bagikan ya Bapak Ibu, wordwall.net. Oke. Nah, di sini Bapak Ibu ya, fitur-fitur yang saya jelaskan tadi. Dan di sini template-nya sangat banyak sekali. Bapak Ibu mau memainkan yang drag and drop, mau main kuis, mau pakai speaking card, flashcard, spin the wheels, dan lain sebagainya Bapak Ibu ya. Ini ada keterangan cara penggunaannya dan juga nama-nama dari permainannya. Ada game show quiz ya Bapak Ibu kalau mau pakai seperti di TV-TV itu Bapak Ibu ya main game show quiz kita bisa juga. Ini banyak sekali Bapak Ibu nanti boleh explore mana yang mau digunakan. Nah ini Bapak Ibu bisa kita jalankan secara interaktif atau langsung dicetak. Sini banyak sekali research-nya ada 73 juta yang sudah dibuat ya Bapak Ibu ya menggunakan word wall ini sangat populer sekali word wall ini. Nah, bagaimana Bapak Ibu cara masuknya? Nah, di sini kita bisa klik sign up to create. Nah, nanti kita akan dialihkan ke halaman ini Bapak Ibu ya. Bapak Ibu nggak perlu mengisi ini, kita langsung aja sign in with Google. Nah, kita pilih sign in with Google-nya. Kita akan login menggunakan akun Google. Bapak bebas menggunakan akun Google yang mana saja. Oke, untuk akun Google saya yang ini sepertinya masih kosong. Saya akan gunakan akun Google saya yang satunya Bapak Ibu ya. Yang sudah ada permainannya. Saya akan share screen kembali. Oke, kita ulangi Bapak Ibu. Bisa dari sini atau bisa dari yang di kanan atas ya Bapak Ibu. Login, pakai akun Google. Nah, Bapak Ibu baru pertama kali, pastinya Bapak Ibu akan memilih akun Google-nya. Kalau akun Google-nya belum login, Bapak Ibu harus memasukkan akun dan password Google Bapak Ibu. Dan nanti ketika itu akan ada persetujuan dari Wordwall untuk mengakses akun Google-nya untuk digunakan sebagai akun untuk masuk ke dalam Wordwall. Nah, di sini Bapak Ibu ada 3 permainan yang pernah saya buat di dalam Wordwall ini. Nah, di sini akun kita ya Bapak Ibu. Nah, sebelum kita lanjut mungkin kita lihat dulu untuk fitur-fiturnya Bapak Ibu ya. Nih Bapak Ibu, untuk versi basicnya kita bisa membuat sampai 5 aktivitas. Nih, nanti Bapak Ibu kalau misalnya sudah sampai 5, tetap mau pakai yang free bisa dihapus dulu tuh. Nanti bisa bikin lagi yang baru. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Ada 18 template yang bisa digunakan. Ini Bapak Ibu, versi free-nya sebanyak ini Bapak Ibu nih. Nah, ini yang pro-nya nanti seperti ini. Kalau pakai yang free seperti ini. Nah, nanti bisa kita lihat dan Bapak Ibu bisa melihat fitur-fitur lainnya. Nih nggak mahal banget ya Bapak Ibu ya untuk 1 bulan seperti itu. Oke, kita akan lanjut lagi ke dalam aktivitas-aktivitasnya. Tampilannya sangat simpel sekali, sangat clean, nggak banyak menu yang aneh-aneh. Pokoknya ini mudah banget digunakan. Kita bisa mengatur folder per mata pelajaran misalnya menggunakan folder ini. Kalau saya langsung aja di sini tanpa menggunakan folder. Kita akan mulai Bapak Ibu ya untuk membuat aktivitas. Untuk membuat aktivitas, Bapak Ibu bisa dari menu Create Activity di sini. Dan di sini kita akan mendapatkan template yang sangat banyak sekali Bapak Ibu. Ada 18 tadi ya. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tepat 18 template yang bisa kita gunakan. Bapak Ibu bebas mau pakai permainan yang mana, mau melengkapi kalimat, mau game show, word search, crossword,
dan lain sebagainya. Semuanya bisa kita mainkan. Dan kalau yang di bawah ini sebenarnya keren-keren nih Bapak Ibu. Ini lebih keren juga ya. Namun di sini pro templates-nya. Nah, untuk yang di atas ini saja yang free-nya sudah sangat keren. Mau dimainkan setiap pertemuan dengan permainan yang berbeda-beda sudah ada 18 variasi Bapak Ibu. Saking banyaknya template dari Word Wall ini. Nah, kita akan mulai dari yang paling basic ya Bapak Ibu. Kita akan pilih saja yang kuis untuk memulainya. Nantinya ini akan bisa dimainkan ke template yang lainnya, Bapak Ibu. Jadi kita mulai dari yang basic kuis karena ini yang paling sering kita mainkan yaitu metodenya adalah metode kuis. Karena bisa kita jadikan sebagai pembelajaran sekaligus asesmen formatif, yaitu asesmen yang kita laksanakan saat proses pembelajaran. Ataupun bisa kita jadikan asesmen sumatif di akhir pembelajaran. Yaitu ini serbaguna ya Bapak Ibu kalau yang kuis ini. Baik, kita pilih kuis Bapak Ibu. Nah, disinilah kita akan memasukkan materinya. Nah, silakan Bapak Ibu di sini boleh memasukkan judulnya terlebih dahulu. Misalnya saya akan menggunakan penyajian data nih Bapak Ibu ya. Oke, akan menggunakan penyajian data, nama materinya, dan disinilah kita akan memasukkan pertanyaan dan opsi-opsi jawabannya. Di sini ada sampai F ya Bapak Ibu, A, B, C, D, E, F, G, H. Dan di sini ada beberapa menu, yaitu untuk memasukkan audio, memasukkan gambar, dan ada pengaturan untuk bold, untuk membuat pangkat, untuk membuat di bawah, dan juga di sini ada simbol-simbol nih Bapak Ibu yang sangat banyak sekali. Ini bisa kita gunakan yang simbol-simbol matematika, banyak sekali ya Bapak Ibu ya. Ini bisa juga nih kalau Bapak Ibu yang ngajar matematika nggak bingung lagi yang pakai rumus-rumus. Oke, saya akan mulai untuk masukkan materinya. Saya akan ambil dari bahan ajar saya terlebih dahulu ya Bapak Ibu ya, agar lebih cepat dalam mencontohkan permainannya. Baik Bapak Ibu, jadi saya tinggal copy paste saja dari materi saya seperti ini misalnya soalnya. Kumpulan informasi yang diperoleh dari suatu pengamatan. Nah, dan seterusnya disebut titik. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya. Misalnya saya mengajar di tingkat SMP jadi cukup 4 saja. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh masukkan sampai E sesuai dengan jenjang Bapak Ibu ya. Jadi ini nggak wajib diisi semuanya. Setelah kita memasukkan soalnya dan juga opsi jawabannya Bapak Ibu, kita di sini bisa memasukkan kunci jawabannya mana sebagai jawaban yang benarnya. Di sini jawaban benarnya adalah data Bapak Ibu. Nah, jadi seperti ini. Lebih dari satu bisa Bapak Ibu ya. Kalau memang Bapak Ibu menggunakan MCMA, multiple choice, multiple answer. Jadi bisa kita. Lebih dari satu bisa. Nah, kalau mau dihilangkan lagi seperti ini. Kalau misalnya tiga atau keempat-empatnya betul, bisa juga ya Bapak Ibu ya sebagai kunci jawabannya. Nah, jadi seperti itu. Ini sangat fleksibel sekali. Nah, pengaturan-pengaturannya bisa kita atur Bapak Ibu ya. Mau dibikin bold, bold semuanya seperti ini. Dan juga kalau kita ingin masukkan gambar, bisa Bapak Ibu add image. Kita cari aja image-nya atau gambarnya, misalnya tentang data. Maka akan muncul aset-aset yang berhubungan tentang data ya Bapak Ibu ya. Saya akan pilih satu seperti ini. Atau Bapak Ibu ingin upload, bisa dari sini ada menu uploadnya untuk mengupload gambar kita sendiri. Ini gambarnya udah masuk. Sudah jadi Bapak Ibu, satu soal yang sudah ada kunci jawabannya. Bagaimana caranya menambahkan pertanyaan lagi? Bapak Ibu bisa add new question. Nah, seperti ini. Caranya seperti itu Bapak Ibu, kita ulangi terus. Saya akan mengambil materi saya lagi seperti ini. Data yang menunjukkan sifat keadaan suatu objek yang tidak bisa diukur secara numerik disebut.
Data apa? Oke, kita tuliskan opsi jawabannya. B-nya di sebelah kanan ya Bapak Ibu ya. Nah, misalkan seperti ini. Dan kita berikan kunci jawabannya Bapak Ibu. Nah, jawabannya adalah A. Bapak Ibu nambahkan gambar lagi boleh. Kalau mau pakai audio juga bisa ya Bapak Ibu ya di sini ya. Nah, di sini bisa nih. Pilih bahasanya bahasa Indonesia. Oke, kita cari. Ada nggak ya bahasa Indonesianya Bapak Ibu? Oke, kita cari I. Nah, langsung I. Voice-nya mau laki-laki atau perempuan bisa. Kita generate. Atau Bapak Ibu upload suara Bapak Ibu sendiri boleh. Nah, jadi kita bisa merubah teksnya menjadi suara ya Bapak Ibu semuanya. Atau Data Bapak yang Ibu upload. menunjukkan sifat atau keadaan suatu objek dan tidak bisa diukur secara numerik disebut data. Ini Bapak Ibu suaranya ya. Nah, jadi seperti itu. Data yang menunjukkan sifat atau keadaan suatu objek dan tidak bisa diukur secara numerik disebut data. Nah, boleh juga kayak gitu Bapak Ibu ya. Kita contohkan lagi Bapak Ibu untuk menambahkan pertanyaan. Kita satu lagi deh Bapak Ibu ya. Untuk mencontohkan pertanyaan ini. Saya akan kopikan lagi. Seperti ini. Kita masukkan opsi jawabannya. Sesuai dengan kebutuhan kita ya Bapak Ibu ya. Nah, setelah itu Bapak Ibu sesuaikan Bapak Ibu kebutuhannya berapa. Dan ini saya akan berikan kunci jawabannya terlebih dahulu. Di opsi jawabannya Bapak Ibu juga bisa memberikan gambar-gambar ya Bapak Ibu semuanya. Misal Bapak Ibu nanti buat soal manakah yang merupakan gambar gajah misalnya. Nih, gajah misalnya. Ini nggak sesuai nggak apa-apa ya Bapak Ibu ya, sebagai contoh saja. Oke. Nah, di sini Bapak Ibu bisa tambahkan gambar. Jadi ini cocok untuk yang kelas-kelas rendah ya Bapak Ibu ya, yang menggunakan gambar-gambar. Nah, seperti ini. Jadi nanti soalnya dalam bentuk teks, jawabannya nanti dalam bentuk gambar-gambar. Nah, itu juga bisa. Cara penggunaannya seperti itu. Untuk opsi jawaban yang lain juga bisa. Misalnya saya masukkan hewan-hewan yang lainnya. Dan nanti tinggal kita masukkan kunci jawabannya seperti ini. Nah, ini contoh saja Bapak Ibu ya. Nggak sesuai dengan materi yang ini. Oke, ini saya hapus saja karena tidak sesuai dengan materinya. Kalau ngapus tinggal dihapus. Bapak Ibu kalau mau di duplikat, ada duplikat. Kalau misalnya ada soal yang mirip, tinggal kita ganti saja kata-katanya, kita duplikat saja seperti ini Bapak Ibu. Maka akan muncul di bawahnya. Saya menggunakan pertanyaan yang satunya, tinggal kita ganti seperti ini. Dan kunci jawabannya saya ganti. Nah, ini kan pertanyaan yang mirip Bapak Ibu ya. Pertanyaan yang mirip, tinggal kita duplikat saja. Kalau yang ini Bapak Ibu tombol untuk memindahkan urutan dari soal yang akan kita buat. Ini kita rubah seperti ini, kita sesuaikan urutannya. Jadi ada urutan untuk mengurutkan soal yang kita buat. Kalau udah selesai gimana Bapak Ibu? Kalau sudah selesai, kita dapat menyimpannya Bapak Ibu. Di sini klik selesai, kita pilih selesai. Sedang proses menyimpan Bapak Ibu dan tidak butuh waktu yang lama, permainan kita siap kita mainkan Bapak Ibu. Ini sudah muncul dan siap kita mainkan dalam proses pembelajaran. Di sebelah kanan Bapak Ibu ya, tadi kan saya pilih kuis. Saya pilih kuis, kita di sini bisa switch template-nya Bapak Ibu. Jadi template-nya bisa kita ganti-ganti, kita lihat semuanya. Ini Bapak bisa kita ganti jadi crossword, Find the match, flip tiles, matching pairs, match up, hangman, dan lain sebagainya. Yang sifatnya masih
soalnya sejenis bisa digunakan untuk template-template nih. Kalau untuk yang ini kan ini nggak bisa ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu. Kalau kita mau berganti template, tinggal kita gunakan saja. Ini saya klik start dulu ya Bapak Ibu ya untuk coba memainkannya. Jadi cara mainkannya seperti ini. Nah, ini salah satu trik yang pertama yang bisa Bapak Ibu gunakan. Ini Bapak Ibu gunakan di kelas saja. Misalkan Bapak Ibu tampilkan di proyektor, dijawab secara bersama-sama. Seperti itu bisa ya Bapak Ibu ya. Nah, nanti kita mainkan secara bersama-sama. Misalnya siswanya maju bergantian. Data yang menunjukkan sifat atau keadaan suatu objek dan tidak Terdengar ya bisa Bapak Ibu diukur ya secara suaranya? numerik disebut data. Sudah saya share sound-nya. Nah, seperti ini. Ini caranya yang pertama seperti itu. Data yang menunjukkan sifat Ya, atau keadaan Bapak Ibu. Oke. Dan yang terakhir seperti ini. Nah, jadi ini teknik yang pertama Bapak Ibu. Saya akan coba membagikannya ini kepada Bapak Ibu dengan merubah tampilannya Bapak Ibu ya. Ini tadi kan pakai kuis. Sekarang saya akan coba untuk merubah tampilan lain. Misalnya pakai spin the wheels seperti ini. Saya start lagi Bapak Ibu. Nah, tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Ini bisa juga nih untuk permainan di dalam kelas yang siswanya tanpa gadget misalnya. Kita klik spin Bapak Ibu. Kita panggil absennya misalnya salah satu siswa kita dan kita spin. Kalau siswa kita ada 10, kita siapkan 10 pertanyaan ya Bapak Ibu ya biar diacak. Nah, kita spin Bapak Ibu seperti ini. Oke, maka akan muncul data yang pertanyaan menunjukkan secara sifat atau acak. keadaan suatu objek dan tidak bisa diukur secara numerik disebut data. Nah, seperti ini misalnya Bapak Ibu ya. Oke, jadi dan seterusnya kita lakukan spin sehingga apa yang sudah dijawab akan berkurang. Itu proses pembelajaran yang bisa kita terapkan di dalam kelas. Dirubah lagi bisa nih Bapak Ibu. Template-nya nih dirubah lagi. Nah, tinggal kita lihat saja di sini mau dirubah ke yang mana. Kalau game show tampilannya seperti apa ya Bapak Ibu? Kita lihat dulu game show-nya. Kita klik kayak quiz-quiz di TV ya Bapak Ibu ya. Mode-mode serius nih Bapak Ibu. Nah, seperti ini Bapak Ibu tampilannya ya. Nah, ada suara-suaranya ya Bapak Ibu. Oke, nah sangat keren sekali nih. Nah, sekarang saya akan mencoba membagikan ini kepada Bapak Ibu. Bapak Ibu silakan Data yang menunjukkan sifat atau untuk keadaan suatu mencoba objek dan permainan. tidak bisa diukur secara numerik. Saya akan pilih yang open the box. Saya share ya Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh nanti memainkannya. Di sini ada judulnya dan juga ini misalnya untuk sekolah menengah, misalnya kelas 7 seperti ini. Dan kita klik publish Bapak Ibu. Dan kita sudah mendapatkan link ini Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu yang ingin scan QR code boleh nih di-scan dulu. Yang mau bergabung ke dalam permainan ini boleh di-scan dulu. Saya kasih waktu beberapa detik ya Bapak Ibu ya. Saya juga akan bagikan linknya di kolom chat bagi Bapak Ibu yang ingin bergabung ke dalam permainan. Dulu. Nah, silakan Bapak Ibu boleh bergabung ke dalam permainan saya. Silakan Bapak Ibu memainkan dan di bawah sini Bapak Ibu ada banyak sekali visualnya Bapak Ibu ya seperti yang tadi. Kita bisa mengganti tempatnya di mana, mau kita jadikan yang tampilannya seperti apa, bisa kita lihat di sini nih. Banyak sekali bisa kita ganti-ganti. Bapak Ibu bisa memainkannya kah? Saya juga sedang mencoba nih menggunakan handphone saya untuk mencoba memainkannya dan bisa dimainkan secara langsung ya Bapak Ibu ya. Nah, bisa Bapak Ibu klik start masing-masing di handphonenya masing-masing atau di laptopnya masing-masing. Tinggal Bapak Ibu mainkan saja.
Nah, itu untuk dimainkan secara langsung ya Bapak Ibu ya. Bisa dimainkan secara langsung seperti itu. Silakan Bapak Ibu dicoba dulu. Saya berikan waktu mungkin 30 detik atau 1 menit ya dari link yang saya bagikan. Nah, sambil menunggu Bapak Ibu, saya akan menjelaskan beberapa fitur yang lain. Di sini kita bisa mengedit kontennya, lalu bisa kita embed atau kita sematkan di dalam website kita dan juga kita atur sebagai tugas. Setelah ini nanti kita akan atur Bapak Ibu atau kita rubah nama atau pakai QR code-nya. Oke, setelah Bapak Ibu mengerjakan langsung pilih leaderboard Bapak Ibu ya. Nah, di sini sudah ada beberapa yang sudah mengisi di leaderboard-nya. Ada sudah ada 7 ya Bapak Ibu leaderboard-nya. Saya di sini memainkannya juga dari handphone untuk melihat leaderboard-nya Bapak Ibu. Ini kalau kita mainkan secara langsung ya Bapak Ibu ya. Saya akan coba refresh terlebih dahulu. Nah, sini sudah muncul, kita refresh, sudah ada 10 orang leaderboardnya. Ini ada nama-namanya Bapak Ibu, ada Ibu Novi, skornya 4. Ini yang 4 sama Bapak Ibu, tapi waktunya lebih cepat Bapak Ibu ya. Untuk Ibu Novi 24 detik saja, untuk Ibu Asmai 32 detik, jadi di peringkatnya kedua. Jadi selain ketepatan menjawabnya, juga benar atau salahnya. Benar atau salahnya juga pengaruh ya Bapak Ibu ya. Oke, ini tadi sepertinya masih tampilan kuis ya Bapak Ibu ya. Oke, nggak masalah. Selanjutnya di sini ada beberapa pengaturan seperti untuk mengatur timer ya Bapak Ibu ya. Apakah waktunya mundur atau waktunya maju? Boleh kita atur. Lalu untuk lives-nya, untuk nyawanya nih Bapak Ibu ya, ada berapa nyawanya gitu. Bisa kita atur juga di sini. Kalau unlimited ya terus ya Bapak Ibu, walaupun salah terus bisa. Di sini juga ada pengaturan untuk mengacak pertanyaan ataupun mengacak jawabannya nih Bapak Ibu. Bisa kita atur di sini ya. Mengatur pertanyaan dan juga mengatur jawaban. Lalu ada markingnya. Setelah di marking, ini maksudnya otomatis proses. Oh, setelah ditandain langsung bisa kan seperti Bapak Ibu ya. Lalu ketika soalnya selesai, mengerjakan, apakah peserta bisa melihat jawabannya? Nah, ini bisa diklik show answer untuk melihat jawaban benar dan salahnya. Lalu letter on answer-nya apakah ABC atau tidak pakai. Nah, kalau ABC tadi kita ada opsi 4, berarti ABCD. Kalau tidak ada berarti langsung ke opsi jawabannya diacak seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, di sini kita terapkan ke dalam aktivitas ini. Saya refresh lagi sudah ada berapa orang yang mengerjakannya. Oke, di sini saya akan munculkan sampai 40. Oke, oke, sudah banyak sekali, sudah ada 33 nih Bapak Ibu ya yang sudah mengerjakan. Jadi tampilannya seperti ini Bapak Ibu ya. Kita bisa melihat leaderboardnya ini kita atur. Apakah bisa menduplikat namanya atau kalau yang namanya sama itu yang dimunculkan adalah nilai yang terbaik. Karena kan gini bisa berulang-ulang ya Bapak Ibu ya mengerjakannya. Bisa mengerjakannya berulang-ulang. Lalu akan dihapus dalam berapa lama Bapak Ibu dari leaderboard ini bisa kita atur nih misalnya never berarti nggak pernah dihapus atau 24 jam hilang ya seperti itu Bapak Ibu ya. Saya akan seperti ini. Apakah sudah ada yang mengerjakan lagi? Kita lihat Bapak Ibu maksimal sampai 40 ya ini Bapak Ibu ya untuk leaderboardnya. Oke, saya refresh lagi. Di sini sudah ada 35 peserta yang sudah mengerjakan. Nih, kita melihat betulnya skornya dan juga kita bisa melihat waktunya seperti ini Bapak Ibu dari papan peringkatnya. Ini sangat sederhana ya Bapak Ibu ya. Saya preview dulu. Setelah kita buat soal, langsung bisa dimainkan dengan mengganti template-templatenya Bapak Ibu.
Untuk membagikannya tinggal di share saja Bapak Ibu ya. Dan di sini kita bisa mengatur berbagai macam visualnya, latar belakangnya di mana bisa kita atur, fontnya juga bisa kita atur Bapak Ibu. Dan juga pengaturan dari kuisnya bisa kita atur juga dari waktu, nyawanya, menampilkan jawaban, dan di leaderboardnya juga bisa kita atur-atur. Misalnya Bapak Ibu ingin menampilkan tiga besar saja nih misalnya. Bisa juga ya Bapak Ibu ya, cukup tiga besar nih. Ada Ibu Yesi, Ibu Listi, dan Ibu Anissa. Kalau mau ditampilkan 40 sampai 40, nah sangat bisa Bapak Ibu ya. Ini sudah sampai 40. Nah, ini mungkin Bapak Ibu apakah masih ada yang bisa mengerjakan? Saya rasa ini bisa, cuma leaderboardnya saja nanti yang akan berubah-ubah gitu ya Bapak Ibu ya. Kalau nilainya tersalib akan naik seperti itu. Karena saya kalau di kelas nggak sampai 40 ya siswanya Bapak Ibu ya, cuma sampai 20-an itu sudah banyak sekali. Nah, ini tadi untuk kita mainkan secara langsung ya Bapak Ibu ya. Nah, bagaimana kalau ini akan kita jadikan penugasan? Untuk kita jadikan penugasan Bapak Ibu di sini ada set assignment. Atau kalau Bapak Ibu ini sudah keluar dulu nih misalkan, Bapak Ibu bisa melihat aktivitas Bapak Ibu di menu My Activity untuk melihat aktivitas-aktivitas yang sudah pernah kita buat sebelumnya. Ini akan kita praktekkan Bapak Ibu ya untuk assignment-nya, untuk penugasannya. Nah ini Bapak Ibu tadi ya, penyajian data dimainkan oleh 163. Oke, 163 banyak sekali. Dan yang muncul di papan peringkatnya tadi cuma sampai 40. Nah, bagaimana kalau ini kita jadikan penugasan ya Bapak Ibu ya? Kalau tadi kan untuk permainan langsung aja gitu ya, untuk sumatif misalnya, formatif misalnya. Sekarang kita jadikan ini sebagai penugasan. Boleh kita buka dulu atau langsung dari menu ini Bapak Ibu. Sini juga ada menu-menunya yang hampir sama dengan menu yang ada di dalam aktivitas tadi. Dan kita masih bisa ya Bapak Ibu ya melihat leader seperti ini. Jadi yang muncul cuma sampai 40. Kalau Bapak Ibu ingin melihat hasilnya, ada di menu My Result nih Bapak Ibu. Nah, tapi yang di sini yang untuk assignment Bapak Ibu ya, untuk yang assignment. Kalau untuk dimainkan langsung, nggak muncul di sini. Cuma muncul di dalam My Activity tadi untuk leaderboardnya sampai 100, sampai 40 aja. Ini yang memainkan sudah 170 orang. Oke, sepertinya masih ada waktu Bapak Ibu ya. Kita akan set assignment. Nah, ketika ini kita jadikan tugas, nah di sini kita bisa memberikan judul, ini misalnya tugas atau kita kasih nama kelas lah ya Bapak Ibu ya. Kelas 7A misalnya untuk membedakannya nanti di dalam hasilnya. Dan di sini pakai nama nih Bapak Ibu. Mau siswanya memasukkan nama atau tanpa nama atau di-share ke Classroom juga bisa. Namun kita kan nggak praktek Google Classroom Bapak Ibu, kita akan masukkan nama saja. Kita pilih enter name-nya, lalu deadline-nya bisa kita atur. Sekarang pukul 22.03, saya atur pukul 21 nih Bapak Ibu ya. Tanggal hari ini ya 10 Mei 2024. Jadi nanti jam 21.00 sudah tidak bisa diakses. Ketika selesai, Ibu, siswa mainkan gamenya, apa yang bisa dilihat Bapak Ibu di sini? Show answer, apakah leaderboardnya juga bisa mereka lihat, atau bisa mengerjakan lagi. Kalau nggak mau mengerjakan lagi di sini, kita hilangkan saja Bapak Ibu ya. So answernya, kalau mau disembunyikan juga boleh, biar aman, biar tahu leaderboardnya saja boleh juga. Tapi kalau untuk pembelajaran di kelas, sepertinya kita munculkan saja Bapak Ibu ya jawabannya. Dan kita klik start Bapak Ibu. Kita akan mendapatkan kode seperti ini ya Bapak Ibu ya. Saya akan bagikan kembali linknya. Bapak Ibu boleh mengerjakan lagi, dan nanti akan kita lihat hasilnya. Saya juga akan buka tab sebelah Bapak Ibu ya untuk mengerjakan juga. Biar Bapak Ibu yang nggak mempraktekannya juga bisa melihat tampilannya seperti apa. Nah, jadi ini tampilan saya yang bertindak sebagai siswa ya Bapak Ibu. Ini ya, saya masukkan nama saya seperti ini dan klik start.
dan klik start lagi Bapak Ibu. Ini tampilannya masih yang kuis ya tadi Bapak Ibu ya. Tadi sebelum ini bisa kita rubah-rubah untuk template-nya mau pakai template yang mana. Ini tadi diacak atau tidak? Oke, tidak. Oke, kita Data lanjut. yang menunjukkan sifat atau keadaan suatu objek dan tidak bisa diukur secara numerik. Oke, ini bagi Bapak Ibu Data yang menunjukkan sifat atau keadaan suatu objek dan kita tidak bisa melihat dari tampilan di layar Bapak Ibu ya. Ini saya praktekkan juga tampilan sebagai siswa. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya. Game complete. Ada skornya 4 dari 4 dan waktunya ada 36 detik. Dan siswa melihat leaderboard dan juga melihat jawabannya. Oke, kita lihat leaderboardnya. Ibu Yesi lagi nih sepertinya ya. Oke, kita bisa lihat lagi. Di sini kita lihat berapa yang sudah menjawab. Bapak Ibu. Oke, berarti ini sudah selesai. Cuma bisa lihat ini. Kalau memainkan lagi, bisa saja sebenarnya Bapak Ibu ya, seperti ini. Memainkan lagi, bisa tinggal diklik lagi linknya, klik start lagi. Oke, kita akan lihat hasilnya, Bapak Ibu. Untuk melihat hasilnya bisa kita lihat dari My Result, maka di sini akan muncul ada 46 peserta yang sudah mengerjakan dari ini ya Bapak Ibu ya, kelas 7A penyajian datanya. Bapak Ibu yang masih mau mengerjakan boleh, sudah ada 50. Di sini juga muncul batasnya sampai 21.00 dari 20.24. Sini bisa kita lihat ya Bapak Ibu ya. Laporannya kita klik dulu untuk melihat hasilnya. Apakah ini ada analisisnya? Oke, ada nih Bapak Ibu ya analisisnya. Ada 51 siswa, rata-ratanya 3,4 dari 4. Jadi satu soal satu poin ya Bapak Ibu ya. Lalu di sini ada top skornya yang dapat nilai 4 ada 31 student. Yang tercepat ada Ibu Tuti Retnawati. Keren sekali ini Ibu Tuti. Leaderboardnya seperti ini, Bapak Ibu bisa kita lihat semuanya kalau di sini ya. Bisa kita lihat semuanya. Kita lihat. Nah, di sini Bapak Ibu sampai 51 nih. Coba kita refresh. Sepertinya masih ada terus bertambah sampai batas waktu yang sudah tetapkan. Sekarang ada 60 ya Bapak Ibu. Keren-keren. Kita lihat lagi. Seperti ini tiga terbaik. 10 detik nih luar biasa. 10 detik sampai 60. Dan di sini ada analisisnya lagi ya Bapak Ibu ya. Mau di sort by name bisa seperti ini. Atau berdasarkan betul dan waktunya juga bisa. Berdasarkan waktu mengerjakannya siapa yang duluan juga bisa nih. Jadi jawaban benar, salah, dan waktunya ada analisisnya. Dan juga per pertanyaan ada analisisnya Bapak Ibu. Soal nomor 1, 54 menjawab benar, 5 orang menjawab salah. Jadi kita bisa melihat mana pertanyaan yang susah dan mana pertanyaan yang mudah. Jadi analisisnya seperti itu Bapak Ibu ya. Saya refresh sekali lagi Bapak Ibu. Oke, 65 nambah terus ya Bapak Ibu ya. Gimana ini kalau mau di-download nih Bapak Ibu, bisa atau tidak? Ini kalau mau di-share hasil dari analisisnya Bapak Ibu ya. Kita copy, kita lihat di tab sebelah. Oke, sepertinya tidak valid ya linknya. Saya coba sekali lagi. Oke, bisa ya Bapak Ibu ya. Dibagikan hasil analisisnya seperti ini.
atau kita ada pilihannya mau kita download Bapak Ibu atau dirubah di lainnya juga bisa. Ekspor file jadi Excel nih Bapak Ibu. Kita akan lihat hasil analisisnya dalam format Excel. Saya akan share screen ke tampilan Excel ya Bapak Ibu. Saya share screen ke tampilan Excel-nya. Oke, saya perbesar tampilannya. Nah, jadi seperti ini untuk kalau di Excel-nya. Tapi lebih enak kita lihat yang di dalam aplikasi tadi ya Bapak Ibu ya. Kalau di Excel seperti ini kurang apa ya? Kurang keterbacaannya kurang enak nih Bapak Ibu dilihatnya. Oke, saya akan share screen kembali ke dalam browser saya. Saya refresh Bapak Ibu. Sepertinya akan terus bertambah sudah 75 student ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi secara umum seperti itu Bapak Ibu ya dalam penggunaan dari Wordwall ini. Jadi sangat mudah sekali Bapak Ibu penggunaannya. Mungkin saya preview secara singkat apa yang sudah kita bahas hari ini. Jadi untuk membuat di Wordwall, Bapak Ibu cukup mengakses wordwall.net. Nggak perlu install-install aplikasi Bapak Ibu. Ini merupakan web, dikunjungi secara online. Dan untuk membuat aktivitasnya, Bapak Ibu boleh memilih satu template saja dulu sesuai kebutuhan Bapak Ibu. Dan nanti Bapak Ibu memasukkan kontennya. Kalau ada yang pilihan gandanya, bisa Bapak Ibu masukkan dan diberikan kunci jawabannya. Dan ketika nanti itu sudah jadi, kita bisa switch template Bapak Ibu ya. Kita bisa berganti-ganti template. Mau quiz, mau yang game show, mau yang spin the wheel seperti yang kita praktekkan tadi. Dan untuk teknik penggunaannya bisa kita gunakan di dalam kelas secara langsung Bapak Ibu pakai proyektor apa pakai TV interaktif. Kalau siswanya nggak pakai gadget jadi dikerjakan secara bersama-sama seperti itu di depan kelas. Atau kalau siswanya pakai gadget bisa kita bagikan linknya tadi permainan secara langsung. Dan juga di Wordwall ini bisa kita jadikan sebagai penugasan atau assignment untuk sifatnya yang lebih formal ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi ada dua permainannya. Kita mainkan secara langsung atau kita jadikan penugasan yang bisa diatur dari deadline-nya. Namun di sana tadi nggak bisa kita batasin ya Bapak Ibu ya untuk satu jawaban saja gitu. Satu orang menjawab satu saja itu tidak bisa. Nah, jadi seperti itu. Baik, Bapak Ibu semuanya itu tadi yang sudah kita bahas dari awal dari mengakses, membuat, membagikan sampai melihat hasilnya Bapak Ibu ya. Mungkin untuk sesi ini saya rasa cukup Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa mengembangkan lagi sesuai kebutuhan Bapak Ibu mau membuat game yang template-nya yang mana. Tapi intinya di sini bisa tukar-tukar template Bapak Ibu. Sangat mudah sekali ini kita gunakan.